Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah akuntansi pengantar dengan dosen pengampu Ibu Heni Astuti, KSEMC. dan di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu tahapan proses siklus akuntansi yang beranggotakan saya, Ulwan Afifah, dan rekan saya, Rahma Safitri, Dan saya Mutiara Zakia. Berikut adalah penjelasannya. Jadi, siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan dalam akuntansi yang dilakukan secara berulang dan biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Akuntansi. Pertama adalah bukti transaksi. Fungsi utama bukti transaksi adalah menyediakan bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa yang akan datang. Bukti transaksi umumnya dihasilkan dengan pihak luar perusahaan, tapi ada juga bukti transaksi yang diperoleh dari transaksi antar pihak di dalam perusahaan. Transaksi dengan pihak di luar perusahaan disebut transaksi eksternal, sedangkan transaksi dengan pihak di dalam perusahaan disebut transaksi internal. Jadi, itu adalah penjelasan mengenai siklus akuntansi. Contoh dari transaksi internal adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Sedangkan bukti transaksi ekstern adalah kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit, nota kredit, dan cek. Tahap selanjutnya kita memasuki jurnal transaksi. Jurnal transaksi adalah catatan yang berisi data transaksi keuangan yang meliputi segala pemasukan atau pengeluaran yang terjadi dalam sebuah bisnis. Jurnal transaksi digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh bisnis, dan setiap transaksi memerlukan ayat jurnal. Jurnal transaksi berfungsi untuk melihat keluar masuknya uang agar bisa dievaluasi dan dikontrol. Salah satu jenis dari jurnal transaksi adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Dan setelah penjurnalan, tahap selanjutnya adalah posting. Posting adalah proses memasukkan setiap akun dalam buku jurnal dalam buku besar sesuai dengan akun dan jumlahnya. Tahap selanjutnya, kita memasuki buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu dan biasanya tergambar pada bagan atau chart of accounts dari perusahaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan demikian, akun buku besar berfungsi sebagai akun kontrol, sedangkan akun yang ada di dalam buku pembantu merupakan rincian dari akun buku besar tertentu. Karena dalam praktek akuntansi di lapangan, apabila perusahaan hanya menggunakan satu buku besar, belum dapat memberikan catatan yang terperinci mengenai akun-akun tertentu. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat memberikan data akun yang lebih rinci, maka diperlukan buku pembantu atau subledger. Adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat akun tertentu dan perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan demikian, akun buku besar berfungsi sebagai akun kontrol, sedangkan akun yang ada di dalam buku pembantu merupakan rincian dari akun buku besar tertentu. Karena dalam praktek akuntansi di lapangan, apabila perusahaan hanya menggunakan satu buku besar, belum dapat memberikan catatan yang terperinci mengenai akun-akun tertentu. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat memberikan data akun yang lebih rinci, maka diperlukan buku pembantu atau subledger. Neraca saldo atau trial balance ialah kertas kerja yang berisi nama rekening,
serta saldo akun pada buku besar. Trial balance dapat mengetahui kesesuaian jumlah dari kolom debit serta kolom kredit pada akhir periode akuntansi. Berikutnya ialah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun dan disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Manfaatnya ialah menetapkan saldo catatan. Adapun fungsi jurnal penyesuaian ialah menentukan akun nominal, menentukan saldo catatan yang dimasukkan dalam akun buku besar di akhir periode, dan untuk mengetahui situasi sebenarnya dari akun real. Kemudian ialah neraca lajur. Neraca lajur ialah lembar kertas multikolom yang digunakan dalam operasi akuntansi manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan, seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan perkiraan saldo setelah penyesuaian. Tujuannya ialah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, meringkas informasi neraca saldo, meminimalkan kesalahan, memprediksi apa yang mungkin terjadi. Fungsinya ialah digunakan untuk meringkas data dalam pencatatan keuangan, evaluasi transaksi yang ada, fasilitas pelaporan, prosedur perusahaan yang dapat diandalkan. Buatan neraca lajur akan dibuat terlebih dahulu sebelum laporan keuangan. Selanjutnya ialah neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian ialah daftar semua akun yang ada di buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Tujuannya ialah sebagai dasar saat menyiapkan laporan keuangan, memastikan bahwa saldo akun dibuat secara akurat dari buku besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan adalah bagian sangat penting dalam manajemen keuangan, misalnya dalam hal investasi saham. Tujuannya untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai posisi keuangan. Kemudian pengertian dari laporan keuangan adalah kumpulan dari informasi keuangan perusahaan yang digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kemudian selanjutnya jurnal penutup. Pada tahap ini jurnal penutup perlu dilakukan dengan tujuan untuk menutup akun nominal pada akhir periode. Jurnal penutup sendiri memiliki arti yang memindahkan nilai sisa pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Kemudian komponen dari jurnal penutup yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan prive. Oke, selanjutnya neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup adalah penyajian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindahan bukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal berakhir periode akuntansi di mana laporan tersebut dibuat. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun real saja, seperti harta, utang, dan modal. Tujuannya untuk memastikan apakah nilai pengeluaran dan pendapatan seimbang atau tidak pada saat penutupan buku. Nah, jadi siklus akuntansi sebenarnya berakhir pada neraca saldo setelah penutupan. Tetapi untuk jurnal pembalik dan neraca saldo awal periode adalah sebagai tambahan. Kemudian pengertian dari jurnal pembalik sendiri adalah jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya dan akan menimbulkan akun neraca. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik yaitu yang pertama, beban dibayar muka yang dicatat sebagai beban. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang kelima, pemakaian alat perlengkapan. Dan fungsi dari jurnal pembalik sendiri adalah yang pertama, memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode akun
berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Kedua, meminimalkan kesalahan pendapatan yang double pada jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah fungsi neraca saldo awal periode. Fungsinya yaitu setiap berakhir periode akuntansi dilakukan tutup buku. Maka neraca akhir dari periode akuntansi akan dipindahkan menjadi neraca awal atau disebut dengan saldo awal pada periode berikutnya. Neraca pada suatu periode akan menjadi saldo awal pada periode tersebut. Sekian penjelasan kami mengenai tahapan proses siklus akuntansi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga penjelasan kami bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum.